Malam ini, kita mulai kisah tentang kehidupan di zaman kolonial. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar ditemani suara kipas yang berputar lembut. Tolong tulis di kolom komentar beserta jam berapa kalian mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali. Zaman kolonial. Pagi di masa kolonial tidak pernah datang dengan gegap gempita. Ia datang perlahan, seperti embun yang enggan menguap, seperti suara ayam jantan yang tak serempak, seperti bayangan matahari yang pelan-pelan merayap ke dinding rumah bambu. Di kota-kota kecil Hindia Belanda, hari dimulai dengan bunyi yang khas. Ada suara roda gerobak kayu di jalanan berbatu. Ada langkah kuda yang perlahan menapak tanah berdebu, menarik delman yang ditumpangi, tuan-tuan berjas dan topi lebar. Ada juga denting sendok mengenai gelas logam di warung kopi kecil di sudut pasar, tempat para pedagang pribumi menunggu pembeli pertama mereka. Udara pagi masih lembab, dengan bau tanah basah yang bercampur asap kayu. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang, bersahutan dengan azan dari surau kecil di belakang pasar. Sebuah pagi yang tidak tergesa-gesa. Sebuah pagi yang penuh keteraturan. Tapi bukan kebebasan. Seorang ibu di rumah kampung sedang menyalakan tungku. Tangannya mengipas arang dengan kipas dari daun kelapa kering. Sementara anaknya mengikat sarung di pinggang. Suara ayam, suara panci, dan bau nasi yang baru matang mengisi udara. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, sambal terasi, sedikit ikan asin, makanan yang membuat hari panjang terasa bisa dihadapi. Di jalan besar, sekelompok pribumi berjalan beriringan menuju ladang milik pemerintah kolonial. Mereka mengenakan baju lusuh, sebagian tanpa alas kaki, membawa cangkul dan rotan. Langkah mereka pelan, bukan karena malas, tapi karena mereka tahu hari ini akan panjang dan besok akan sama. Sementara itu, di rumah besar di tengah kota kecil itu, Tuan Belanda sudah duduk di beranda, menikmati secangkir kopi panas dalam cangkir porselen bermotif biru. Di tangannya, koran berbahasa Belanda terbuka setengah, sementara pelayannya berdiri di dekat meja, menunggu perintah berikutnya. Seekor anjing tidur di kaki kursi, dan aroma roti panggang bercampur dengan harum cengkih dari kebun belakang. Di bawah atap yang sama, tapi dunia yang berbeda. Satu rumah dengan lantai marmer, satu rumah dengan tanah liat. Satu hari yang sama tapi dengan makna yang tidak setara. Pagi di masa kolonial adalah pagi yang penuh aturan, bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Di halaman kantor asisten residen, para pegawai pribumi berdiri berbaris, menundukkan kepala ketika atasannya lewat. Kain seragam mereka disetrika rapi, kancing disusun sempurna, sepatu disemir, meski gajinya mungkin belum dibayar 2 bulan. Tugas mereka bukan hanya bekerja, tapi juga menjadi contoh peradaban. Di papan pengumuman yang tergantung di dekat kantor pos, tertulis larangan. Dilarang berkumpul lebih dari 5 orang tanpa izin. Dilarang keluar setelah pukul 9 malam.
Dilarang menggunakan pakaian seperti orang Eropa bagi yang bukan keturunan Eropa. Bahkan kain dan cara berjalan bisa dianggap pernyataan status. Orang Belanda berjalan tegak, dengan langkah yang tegas. Orang Indo sedikit lebih santai, tapi penuh kehati-hatian. Orang pribumi berjalan menunduk, menghindari tatapan yang tidak perlu. Di dalam setiap langkah tersimpan rasa yang tak pernah bisa dijelaskan, antara hormat, takut, dan pasrah. Tapi di balik semua itu, kehidupan tetap berjalan. Anak-anak pribumi berlari di gang sempit, tertawa tanpa beban, memainkan bola dari kain bekas. Mereka tidak tahu arti kolonialisme, tapi mereka tahu cara tertawa meski dengan kaki kotor dan perut kosong. Di pasar, seorang pedagang batik menata kainnya dengan motif parang dan kawung yang sudah mulai kehilangan warna. Di sebelahnya, pedagang Cina membuka toples berisi permen keras berwarna merah, menarik perhatian anak-anak yang mengintip dari belakang tiang. Suara pasar pagi itu seperti simfoni yang tak pernah direkam. Teriakan penjual, tawa ibu-ibu, bunyi logam, langkah kaki, semuanya mengisi ruang udara yang hangat dan penuh kehidupan. Dan di antara kesibukan itu, selalu ada suara yang lebih pelan. Suara waktu. Pelan, tapi pasti, menggerus segalanya. Menjelang pukul 8, matahari mulai naik tinggi. Udara yang tadi lembab kini mulai panas dan melelahkan. Para pekerja di kebun tebu menunduk dalam diam, keringat menetes di tanah. Tapi tak ada yang berani berhenti. Di pinggir kebun, mandor Belanda berdiri dengan cambuk di tangan. Ia jarang menggunakannya, tapi kehadiran benda itu sudah cukup. Cukup untuk membuat semua orang tahu bahwa di tanah ini, tubuh mereka bukan milik mereka sepenuhnya. Di kota, para pelayan rumah tangga mulai mencuci pakaian di sumur belakang. Air sumur berwarna keruh, tapi tangan mereka terus bergerak cepat. 1 ember, 2 ember, dan di sela gerakan itu, mereka bercerita pelan tentang harga beras yang naik, tentang anak yang sakit, tentang rindu pulang ke desa. Cerita-cerita kecil yang tak pernah masuk buku sejarah, tapi sesungguhnya adalah isi dari kehidupan itu sendiri. Di sebuah sekolah kolonial, lonceng berbunyi. Anak-anak duduk rapi di bangku kayu dengan buku tipis dan tinta di meja mereka. Di depan, seorang guru Belanda mengajarkan bahasa, geografi, dan etika. Berpakaianlah sopan, berbicaralah dengan lembut, tunduklah kepada hukum. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan nada lembut tapi tajam. Di antara murid-murid itu, ada anak petani, anak pegawai, anak pejabat pribumi. Semua duduk sama rata, tapi tak benar-benar sejajar. Sebab bahkan pendidikan pun bukan jembatan, melainkan pagar halus yang memisahkan satu dunia dari dunia lainnya. Namun di wajah anak-anak itu, masih ada mata yang berkilau, karena mereka belum tahu sepenuhnya tentang batas-batas itu. Mereka hanya tahu dunia di luar jendela tampak luas, dan suara burung di pohon mangga di halaman sekolah selalu terdengar seperti kebebasan yang belum punya nama. Dan begitulah pagi di zaman kolonial berjalan, pelan, tertib, penuh rutinitas, dan hierarki. Tapi di antara suara cambuk, langkah serdadu, dan bunyi lonceng gereja, selalu ada kehidupan yang bertahan. Dalam bentuk yang paling sederhana, tawa anak kecil, aroma nasi hangat, dan tangan ibu yang menepuk bahu anaknya sebelum bekerja. Pagi di masa kolonial bukan hanya tentang aturan. Ia adalah tentang bagaimana manusia bertahan dalam keteraturan yang
tidak mereka pilih, tentang bagaimana setiap gerakan kecil, setiap napas yang diambil di bawah pengawasan, tetap mengandung satu hal yang tidak bisa dijajah, rasa ingin hidup. Apakah kamu bisa membayangkannya? Suara langkah kaki di tanah basah, pakaian sederhana yang masih lembab oleh embun, dan matahari yang belum terlalu panas, tapi sudah cukup untuk membuat seseorang berkeringat. Itulah awal hari di masa itu. Hari yang sederhana, tapi penuh lapisan makna yang tidak pernah tertulis. Kain, jas, kebaya, seragam, setiap helai memiliki makna. Di zaman kolonial, pakaian bukan sekadar penutup tubuh. Ia adalah bahasa yang harus dipahami tanpa suara. Ia menunjukkan siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan sampai di mana kamu diizinkan berdiri di dunia ini. Bayangkan pagi yang sudah mulai terik. Udara membawa aroma minyak kelapa dan sabun cuci dari halaman belakang rumah. Seorang ibu tengah menjemur kain batik di tali rotan yang terbentang di antara dua batang pisang. Batik itu lusuh, warnanya mulai pudar. Biru yang dulu pekat kini jadi abu-abu lembut. Tapi di tangan ibu itu, kain itu masih berharga. Sebab setiap pola, setiap titik malam, dibuat dengan sabar. Bukan sekadar motif, tapi doa yang menempel di seratnya. Batik bukan hanya milik orang Jawa. Ia menempel di kulit petani, di pundak pedagang, di tubuh wanita yang menumbuk padi di belakang rumah. Ia adalah bagian dari keseharian, seperti udara dan matahari. Tapi di kota-kota besar, kain yang sama bisa berarti hal yang berbeda. Semakin rumit motifnya, semakin tinggi status pemakainya, dan semakin banyak warna yang digunakan, semakin mahal harga yang harus dibayar. Bukan hanya uang, tapi juga izin untuk menonjol di dunia yang diatur orang lain. Di rumah besar milik pejabat kolonial, suasana berbeda. Di sana, kain digantikan oleh linen putih, jas hitam, dan dasi panjang. Kain yang dingin saat disentuh, tapi kaku ketika dikenakan. Setiap pagi, seorang pelayan pribumi menyetrika seragam sang tuan, menyemprotkan sedikit air agar kainnya tetap rapi, dan memastikan setiap lipatan berada di tempat yang benar. Ketika sang tuan keluar rumah, sepatu kulitnya berkilau di bawah sinar matahari pagi, sedangkan pelayannya berjalan tanpa alas kaki di belakangnya. Dua dunia berjalan berdampingan di jalan yang sama, tapi dipisahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kain, status, dan pandangan. Anak-anak Belanda kecil di Hindia mengenakan gaun renda, topi jerami, dan sepatu kecil yang dibeli dari kapal dagang. Mereka bermain di halaman depan rumah besar yang dipenuhi bunga Kamboja. Sementara itu, anak-anak pribumi menonton dari luar pagar, memegang layang-layang dari kertas bekas, tertawa pelan agar tidak ditegur penjaga. Baju mereka hanya kain panjang dililit di pinggang atau kemeja yang sudah robek di bahu. Tapi di wajah mereka ada sesuatu yang tidak bisa dijahit atau disetrika. Kebebasan, mereka berlari di tanah tanpa takut kotor. Dan setiap kali angin menerbangkan layang-layang mereka, ada rasa lega yang seolah melampaui pagar itu. Pakaian di masa kolonial adalah garis batas yang lembut tapi tajam. Tidak semua orang boleh berpakaian seperti orang Eropa. Bahkan memilih kain bisa menjadi keputusan politik kecil. Pribumi yang mengenakan jas dan sepatu bisa dicurigai, disebut sombong, atau dianggap mencoba menjadi bukan dirinya. Di Batavia, seorang pegawai pribumi yang mencoba memakai topi seperti orang Belanda pernah dihentikan di jalan dan ditegur. "Topi ini bukan untukmu," kata penjaga kota dengan dingin.
Seolah kain itu punya batas moral. Seolah bentuk kain bisa menyingkirkan sejarah dari kulit seseorang. Di sisi lain, muncul generasi yang berbeda. Para peranakan Indo dan Tionghoa. Mereka berjalan di antara dua dunia, dan pakaian mereka menjadi jembatan, sekaligus penanda kebingungan. Laki-laki Indo mengenakan celana panjang dan kemeja putih seperti orang Eropa, tapi tetap memakai sabuk kain batik di pinggang. Wanita peranakan mengenakan kebaya halus, tapi rambutnya disanggul dengan gaya Belanda, bukan Konde Jawa. Mereka tidak sepenuhnya diterima oleh Eropa dan tidak sepenuhnya dianggap pribumi. Mereka hidup dalam lapisan di antaranya. Lapisan yang tidak memiliki warna sendiri, tapi terus berubah sesuai cahaya yang jatuh di atasnya. Kita sering mengira bahwa yang keras dari masa kolonial adalah cambuk dan senjata. Tapi yang lebih menyakitkan justru yang halus. Tatapan yang menilai dari ujung kepala sampai kaki, senyum yang sopan tapi dingin, dan pakaian yang bisa mengubah cara seseorang diperlakukan. Di meja makan sebuah rumah besar, semua pelayan pribumi berdiri dengan pakaian bersih tapi sederhana. Kemeja putih, celana panjang longgar, tanpa alas kaki. Sementara tuannya duduk tegak di kursi kayu jati, memegang pisau perak, mengenakan rompi dan jas panjang, meski udara panas menekan. Di setiap gerakan ada jarak yang dijaga. Bukan karena rasa hormat semata, tapi karena begitu dunia itu dibangun. Dengan garis-garis yang halus, tapi tak bisa dilanggar. Namun, bahkan dalam dunia yang penuh batas itu, manusia tetap menemukan cara untuk menjadi dirinya sendiri. Seorang pembatik di Pekalongan menambahkan motif rahasia di ujung kain. Pola kecil yang hanya dia tahu artinya, simbol kebebasan di tengah pola yang diatur pasar kolonial. Seorang guru di sekolah pribumi mengenakan baju kurung bersih, dengan bros kecil berbentuk bunga melati di dadanya. Dia tahu itu hal kecil, tapi cukup untuk mengingatkan dirinya bahwa di bawah aturan dan seragam, masih ada keindahan yang bisa dipilih sendiri. Di jalanan kota Semarang, sore hari, orang-orang berjalan pelan di bawah naungan pohon flamboyan. Wanita-wanita Indo mengenakan kebaya rendah lembut, sementara pria Eropa menyesuaikan topi dan jas mereka. Di antara mereka, seorang pemuda pribumi lewat, mengenakan baju putih sederhana dan celana panjang kain. Tidak mewah, tapi bersih, tegak, dan percaya diri. Beberapa orang menoleh, ada yang berbisik pelan, karena di dunia seperti itu kadang keheningan pun bisa jadi perlawanan. Malam datang perlahan di kota kolonial, dan ketika lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu, kain-kain yang tadi tampak berbeda di bawah matahari, kini melebur dalam cahaya yang sama. Batik, linen, sutra, curtains, semuanya memantulkan cahaya dengan cara yang serupa. Mungkin karena pada akhirnya, semua manusia butuh hal yang sama. Kehangatan, perlindungan, dan rasa diterima di dunia yang keras. Dan disitulah ironi zaman itu terasa paling tajam, karena kehangatan itu sering hanya diberikan kepada sebagian orang. Sisanya harus menciptakan hangatnya sendiri di bawah bayangan. Jika kamu berdiri di jalan kolonial pada malam hari, kamu akan melihat berbagai jenis pakaian lewat di depanmu. Seorang pegawai Belanda dengan tongkat kecil, seorang pribumi dengan sarung dan caping, seorang Indo dengan jas tipis dan rokok menyala di jari, seorang perempuan yang menenteng bakul berisi sayur. Masing-masing berjalan menuju rumahnya, membawa dunia kecilnya sendiri,
Dan di atas mereka semua, bulan bersinar lembut, tanpa memilih siapa yang berhak terlihat lebih terang. Pakaian di masa itu adalah bentuk komunikasi yang diam. Ia tidak berbicara, tapi mengatur bagaimana seseorang harus berjalan, bagaimana seseorang harus memandang, bahkan bagaimana seseorang harus bermimpi. Tapi di balik semua aturan dan simbol, tetap ada satu hal yang tidak bisa dijahit atau dilepas. Keinginan untuk dihargai bukan karena pakaian, tapi karena kemanusiaan yang melekat pada setiap orang. Segala sesuatu di masa itu diukur dari tampilan luar. Tapi waktu perlahan selalu merobek kain yang menutupi kebenaran. Dan di bawah semua itu kita selalu menemukan hal yang sama. Manusia yang ingin terlihat dan manusia yang ingin diingat. Apakah kamu bisa membayangkan suara kain bergesekan dengan tanah, aroma sabun cuci dari halaman belakang, dan bunyi jarum yang masuk ke serat kain satu persatu? Itulah bunyi kehidupan di masa itu. Halus, teratur, tapi penuh makna yang tak diucapkan. Siang hari di zaman kolonial datang dengan cara yang perlahan tapi pasti. Matahari tidak sekadar naik, ia menyeruak pelan, menyentuh atap seng, memantul di jendela kaca kantor pos, dan menimpa wajah para pekerja yang baru saja mulai menunduk di bawahnya. Hidup di masa itu punya irama sendiri, irama yang tidak keras, tapi menekan. Setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus diam. Karena di dunia itu, diam pun bisa menjadi cara bertahan. Di ladang-ladang tebu milik pemerintah kolonial, suara cangkul dan serangga bersahutan di udara yang panas. Ratusan orang bekerja dalam barisan panjang, tanpa banyak bicara. Hanya napas berat dan denting logam yang berulang. Seorang lelaki tua dengan kulit gelap dan bahu terbakar sinar matahari mengangkat cangkulnya dengan gerakan lambat namun teratur. Di pinggangnya tergantung botol bambu berisi air, dan di dalam matanya kelelahan yang tidak marah, hanya pasrah. Mandor berdiri di tepi ladang, memegang buku catatan kecil. Ia mencatat jumlah baris tebu yang dipotong, memandang ke arah pekerja yang bergerak seperti bayangan. Kadang ia berteriak, tapi lebih sering hanya menatap diam. Karena di masa itu, tatapan pun sudah cukup untuk membuat tubuh menegak kembali. Di kejauhan, suara peluit terdengar dari arah rel kereta. Kereta gula lewat perlahan, membawa hasil panen menuju pelabuhan. Asap hitam mengepul di langit biru muda, dan beberapa anak kecil berlari di tepi jalur, melambaikan tangan pada masinis yang tak menoleh. Mereka tidak tahu kemana gula itu akan pergi, tapi mereka tahu itu bukan untuk mereka. Gula, seperti banyak hal di masa itu, adalah hasil kerja yang tidak pernah benar-benar dimiliki oleh yang membuatnya. Di tepi sungai, kehidupan lain berjalan dengan irama berbeda. Para penambang pasir menurunkan perahu dari hulu, membawa muatan yang berat tapi diam. Air sungai memantulkan cahaya yang menyilaukan, dan di sela-sela tawa mereka ada kesunyian yang panjang. Mereka tahu sungai itu bukan milik siapapun, tapi izin untuk menambang harus dibeli dari orang yang tak pernah menyentuh airnya. Begitulah dunia di masa kolonial bekerja. Kekuasaan mengalir seperti sungai dari atas ke bawah tanpa arah balik. Di kota, suara lain menggema. Bunyi pena yang menulis di atas kertas, bunyi langkah sepatu kulit di lantai kantor, dan bunyi jam dinding yang berdetak tanpa rasa lelah.
Kantor asisten residen adalah dunia yang lain dari ladang. Dingin, teratur, dan berbau tinta. Pegawai pribumi duduk di meja panjang, menyalin laporan, mencatat nama, dan menghitung angka-angka yang bukan milik mereka. Di dinding, potret Ratu Belanda tergantung dengan bingkai emas, dan di bawahnya, kipas besar berputar lambat, menyebarkan udara hangat bercampur debu kertas. Di ruangan itu, kesalahan kecil bisa berarti teguran keras. Tinta tumpah, angka keliru, atau tulisan terlalu lambat. Semua punya konsekuensi. Namun, yang lebih berat dari hukuman adalah rasa tak terlihat. Rasa menjadi tangan yang menulis cerita orang lain, tapi tak pernah bisa menulis kisah sendiri. Setiap sore, para pegawai itu pulang dengan langkah pelan. Di jalan, mereka melepas topi, mengendurkan kancing, dan berjalan pulang ke rumah-rumah kecil di pinggir kota. Di sana istri mereka sudah menunggu dengan nasi hangat, dan suara anak-anak bermain terdengar dari halaman. Kadang mereka duduk lama di beranda, diam, menatap langit yang mulai memerah. Mereka tidak bicara banyak tentang pekerjaannya. Mungkin karena kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana rasanya hidup di bawah aturan yang tak pernah mereka buat. Di pasar sore, suasana berbeda. Pedagang sayur, pembuat sepatu, penjual kain, semuanya berbaur dalam keramaian yang hangat dan jujur. Di sana tidak ada atasan dan bawahan, hanya pembeli dan penjual. Seorang lelaki tua menambal sandal dengan jarum besar. Di sebelahnya, seorang ibu menjajakan pisang goreng yang baru diangkat dari minyak panas. Anak-anak berlarian di antara lapak, mencuri senyum dari penjual yang pura-pura marah. Inilah sisi kehidupan yang tak tersentuh kolonialisme secara langsung. Tempat di mana manusia tetap manusia, dengan tawa, dengan lelah, dengan harapan kecil yang sederhana. Di pelabuhan, dunia terasa lebih besar. Bau laut bercampur dengan aroma kayu basah dan garam. Kapal-kapal dagang bersandar di dermaga, sementara buruh pelabuhan memanggul karung gula, kopi, dan rempah. Mereka bekerja tanpa suara, tapi ritmenya seperti musik. Angkat, langkah, letak. Ulang lagi. Di antara mereka, ada wajah dari berbagai daerah. Bugis, Jawa, Madura, Ambon. Mereka datang dari jauh, membawa tenaga dan cerita, dan pulang dengan punggung yang lebih lelah, tapi mata yang lebih luas. Beberapa malam, setelah pekerjaan selesai, mereka duduk di pinggir pelabuhan, berbagi rokok lintingan, menatap laut gelap yang tak punya batas. Laut yang sama yang membawa penjajah datang, dan suatu hari akan menjadi jalan bagi kebebasan juga. Sementara di rumah-rumah besar, hari kerja berakhir dengan segelas anggur dan bunyi musik dari gramofon. Lampu minyak bersinar lembut di ruang tamu, dan para tamu berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti pelayan di belakang pintu. Di dapur, seorang juru masak pribumi mengaduk sup dengan sendok kayu besar, menunggu tanda dari bel ruang makan. Ia tak mencicipi makanan yang dimasaknya. Ia hanya mengenali rasanya dari aroma dan ingatan. Mungkin karena di masa itu, bekerja bukan hanya tentang hasil, tapi tentang kesabaran yang tak terlihat. Pekerjaan di masa kolonial adalah cara manusia menegosiasikan martabat. Bagi sebagian, bekerja adalah bentuk tunduk. Bagi sebagian lain, bekerja adalah cara untuk tetap tegak. Sebab meskipun dunia itu dikuasai orang lain, tidak semua yang ada di dalamnya bisa diambil. Ada kebanggaan kecil yang tidak bisa diperas.
pada ketelitian seorang penjahit, pada keteguhan seorang guru, pada ketulusan seorang ibu yang menanak nasi setiap pagi meski bahan makin menipis. Di antara semua profesi itu, ada satu yang paling senyap tapi paling penting, guru. Di ruang kelas sederhana, dengan papan tulis yang sudah retak dan kapur yang tinggal separuh, ia berdiri dengan suara lembut, mengajar anak-anak mengeja kata demi kata. Ia tahu bahwa apa yang diajarkannya mungkin tidak akan mengubah dunia hari itu, tapi mungkin suatu hari nanti, salah satu dari anak-anak itu akan menulis cerita tentang dunia yang lebih adil. Guru-guru kolonial sering digaji rendah, tapi mereka membawa sesuatu yang lebih berharga dari uang, pengetahuan, kesabaran, dan harapan. Dan di antara murid-murid itu, kadang ada satu anak yang menatap keluar jendela sedikit lebih lama dari yang lain, menatap langit biru yang luas, dan diam-diam bermimpi tentang dunia tanpa batas, tanpa tuan, tanpa aturan yang berat. Pekerjaan di masa kolonial bukan sekadar cara bertahan hidup. Ia adalah bagian dari identitas. Karena di dunia yang menuntut kepatuhan, bekerja dengan hati tetap tegak adalah bentuk perlawanan paling halus. Seorang pembuat jalan yang bekerja di bawah panas terik, seorang guru yang menulis dengan kapur di papan kayu, seorang buruh pelabuhan yang mengangkat karung tanpa suara. Mereka semua adalah saksi bahwa kerja tidak selalu berarti tunduk. Kadang, kerja justru berarti aku masih ada, aku masih bisa memberi sesuatu, meski dunia tidak melihatku. Dan ketika matahari mulai turun di ufuk barat, suara pekerjaan perlahan memudar. Cangkul disandarkan, pena ditutup. Bara dapur mulai padam. Langit berubah oranye lembut, dan udara mulai membawa aroma tanah yang tenang. Di saat seperti itu, orang-orang berhenti sejenak, menatap langit, dan tanpa sadar, menarik napas panjang. Mungkin karena di balik semua rutinitas dan perintah, mereka tahu satu hal, bahwa hidup, sesederhana apapun bentuknya, tetap punya nilai ketika dijalani dengan niat yang tulus. Apakah kamu bisa membayangkan suara cangkul di ladang, suara pena di kantor, dan suara ombak di pelabuhan? Semuanya menyatu menjadi satu lagu panjang, lagu kehidupan yang tak pernah ditulis, tapi terus bergema dalam ingatan bangsa. Aturan. Kata itu sederhana, tapi di zaman kolonial, ia memiliki bobot yang tidak terlihat. Ia bukan hanya kumpulan tulisan di atas kertas, tapi napas yang mengatur siapa boleh berjalan, siapa harus berhenti, siapa boleh bicara, dan siapa sebaiknya diam. Setiap hari, kehidupan berjalan di bawah tatapan yang tak pernah tidur. Tidak selalu berupa mata manusia. Kadang hanya papan peringatan, kadang hanya tanda kecil di persimpangan jalan. Dilarang masuk bagi yang bukan pegawai. Dilarang berkumpul setelah senja. Dilarang membawa surat tanpa izin pos. Tulisan-tulisan itu mungkin kecil, tapi ia membatasi langkah-langkah besar. Di kota kecil kolonial, suasana sore tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, selalu ada keheningan yang dijaga. Setiap rumah punya cara sendiri untuk berhati-hati. Pintu depan dikunci lebih cepat, jendela ditutup rapat, dan obrolan yang tadinya hangat berubah menjadi bisikan pelan. Karena di masa itu, bahkan kata bisa dianggap senjata. Kalimat yang salah bisa berarti interogasi, dan pendapat yang jujur bisa berubah jadi laporan resmi. Di kantor residen, petugas pribumi menyalin surat pengawasan dengan tulisan rapi. Ia tidak membaca maknanya, hanya menulis ulang huruf-huruf yang diperintahkan. Nama-nama dicatat, tempat dicatat, waktu dicatat.
seolah dunia bisa dijaga hanya dengan daftar panjang di kertas. Kadang ia bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Tapi ia tidak pernah berani mengucapkannya, karena di dunia itu, bahkan pertanyaan bisa dianggap kesalahan. Di jalanan kota, setiap malam, patroli berjalan dengan lentera di tangan. Mereka memeriksa siapa yang masih berkeliaran, bertanya dengan nada datar, mencatat dengan tinta gelap. Suara langkah mereka beradu dengan tanah, berirama seperti jam, tepat, pasti, tanpa emosi. Dan dari balik jendela rumah-rumah bambu, orang-orang hanya menatap dari celah tirai. Anak-anak ditenangkan, lampu minyak dikecilkan, dan waktu seolah berhenti sampai suara itu hilang. Ketakutan di masa itu tidak selalu berbentuk cambuk. Ia lebih halus, seperti embun yang menempel di pagi hari, dingin tapi sulit dihapus. Ia ada di antara percakapan, di dalam keputusan kecil, bahkan di cara seseorang berjalan di jalan umum. Orang-orang belajar menunduk sedikit lebih rendah, tertawa sedikit lebih pelan, dan berpikir 2 kali sebelum menatap terlalu lama. Di sekolah, guru mengajarkan disiplin dan tata tertib. Anak-anak berdiri tegak di halaman setiap pagi, menyanyikan lagu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Mereka belajar mengeja nama ratu yang jauh di seberang laut, tapi tidak pernah belajar menulis nama desa mereka sendiri dengan kebanggaan. Tapi guru-guru tahu, sebagian dari mereka diam-diam menyelipkan makna lain. Ketika mereka mengajarkan ketertiban, mereka juga menyelipkan pesan tentang kesabaran. Ketika mereka mengajarkan taat, mereka sebenarnya sedang mengajarkan cara bertahan. Di pasar, aturan juga hidup. Pajak dipungut dengan cara yang sopan, tapi tegas. Setiap pedagang tahu, tidak membayar berarti masalah. Tapi membayar pun tidak selalu berarti aman. Kadang pungutan datang 2 kali, satu resmi, satu tidak. Dan orang-orang hanya bisa tersenyum kecil karena menolak bukan pilihan, dan marah hanya membuat hari jadi lebih panjang. Ada sesuatu yang unik dari cara ketakutan bekerja di masa itu. Ia tidak selalu membuat orang berlari. Kadang justru membuat mereka berjalan lebih lambat, lebih hati-hati, dan dengan langkah yang lebih kecil dari seharusnya. Tapi dalam langkah-langkah kecil itu ada juga strategi. Orang belajar menyembunyikan makna di balik gerakan. Tersenyum bisa berarti setuju, tapi juga bisa berarti aku tahu, tapi aku tidak akan bicara. Di rumah, cerita disampaikan pelan, kadang hanya dengan isyarat mata. Anak-anak dilarang mendengar, tapi mereka mendengar juga. Mereka tahu ada hal-hal yang tidak boleh disebut keras-keras, tapi harus diingat diam-diam. Ketika lampu minyak dipadamkan, suara jangkrik menjadi lebih jelas, dan dalam kegelapan itu, orang-orang berbicara dengan hati, bukan mulut. Tentang harga beras, tentang kawan yang ditangkap, tentang harapan yang tak tahu kapan datang. Tapi aturan tidak hanya datang dari atas. Kadang, sesama pribumi pun saling mengawasi. Ada yang menjadi mata-mata kecil demi keamanan sendiri. Ada yang diam demi menjaga keluarganya. Dan ada pula yang membantu dengan cara yang tak terlihat. Menyembunyikan surat, memberi kabar lewat bisikan, atau sekadar berpura-pura tidak tahu. Karena di dunia yang penuh pengawasan, pura-pura menjadi bentuk kebijaksanaan. Di tengah semua itu, kehidupan tetap berjalan. Seorang penjual kopi tetap membuka warungnya setiap pagi,
meski tahu ada mata yang memperhatikan siapa yang datang dan pergi. Ia hanya menyajikan kopi, tidak lebih. Tapi di balik aroma pahit itu, seringkali terselip percakapan kecil tentang dunia yang ingin berubah. Di kebun belakang rumah, seorang ibu menanam sayur dengan hati-hati. Karena tanah itu bukan miliknya, tapi ia tetap mencintainya seperti milik sendiri. Ia tahu tanah bisa disita, tapi kasihnya pada tanah tak bisa diambil. Ketakutan yang halus tidak memadamkan kehidupan. Ia hanya mengubah bentuknya. Tawa menjadi lebih pelan, kata menjadi lebih hati-hati, tapi makna tetap ada. Berdenyut di balik segala keteraturan yang dipaksakan. Dan perlahan-lahan, dari keheningan itu, lahirlah kesadaran baru. Bahwa meski dunia dijaga begitu ketat, jiwa manusia selalu menemukan celah untuk bernapas. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, "Kenapa kita harus diam, ayah?" Sang ayah hanya tersenyum, mengelus kepala anaknya, dan berkata pelan, "Karena kadang, diam adalah cara kita menunggu waktu yang tepat untuk bicara." Anak itu tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengingat kalimat itu selamanya. Di malam hari, langit kolonial tampak damai. Bintang berkelip, angin bergerak perlahan. Tapi di balik damai itu ada jutaan pikiran kecil yang tidak tidur. Pikiran tentang hari esok, tentang kebebasan, tentang arti dari semua aturan yang tak berujung. Dan meskipun tidak ada yang berani berteriak, di udara malam itu terasa sesuatu. Seperti bisikan lembut yang menolak padam. Bukan teriakan perlawanan, tapi desahan panjang yang berkata, "Kita masih ada." Ketika pagi datang lagi, orang-orang kembali ke rutinitas. Menyapu halaman, membuka warung, bekerja di ladang. Dunia tampak sama seperti kemarin, tapi di dalam hati mereka, sesuatu telah berubah sedikit. Ketakutan masih ada, tapi bersama dengannya tumbuh keberanian kecil yang tidak tampak dari luar, tapi terasa dari cara seseorang menatap langit lebih lama dari biasanya. Aturan bisa mengatur tubuh, tapi tidak bisa mengatur makna. Dan di masa kolonial yang panjang dan kelam itu, manusia menemukan seni halus untuk tetap hidup dalam batas. Taat tanpa tunduk, diam tanpa menyerah, dan takut tanpa kehilangan harapan. Apakah kamu bisa membayangkannya? Kota yang tenang, tapi diawasi, langit yang indah tapi berat, dan manusia-manusia yang berjalan pelan tapi pasti, menyembunyikan dunia kecil dalam dada mereka sendiri. Itulah kehidupan di bawah pengawasan, sunyi tapi penuh suara yang tidak bisa dihapus waktu. Matahari telah turun perlahan di balik bukit, menyisakan langit jingga yang sebentar lagi akan padam. Angin dari sawah mulai dingin, membawa bau tanah basah, dan di kejauhan, suara jangkrik mulai menggantikan hiruk-pikuk siang. Kota kecil kolonial kini berubah wajah. Jalan yang tadi penuh gerobak dan suara cambuk kini sepi. Lampu minyak dinyalakan satu persatu, membentuk garis cahaya lembut di antara gelap yang menggulung pelan. Dari rumah-rumah bambu di pinggir jalan, keluar aroma nasi yang baru matang. Di dapur sempit, seorang ibu menepuk tangan anaknya, menyuruhnya mencuci kaki sebelum makan. Lelaki yang tadi bekerja di ladang kini duduk diam di beranda, menyalakan rokok lintingan dan menghembuskan asap ke udara malam. Hari yang panjang akhirnya selesai, tapi rasa lelahnya tidak selalu pergi bersama matahari. Malam di masa kolonial punya kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang bukan karena damai, tapi karena semua orang belajar berbicara dengan hati-hati, bahkan kepada kegelapan.
Di dalam rumah besar milik pejabat Belanda, lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke dinding putih. Musik lembut dari gramofon berputar pelan, sementara gelas anggur diangkat dengan senyum sopan. Percakapan mereka terdengar ringan tentang cuaca, kapal dagang, dan surat dari Eropa. Tapi di luar rumah itu, hanya beberapa meter jauhnya, seorang penjaga pribumi berdiri tegak di depan pagar besi, menatap ke arah yang sama selama berjam-jam. Ia tidak tahu isi percakapan di dalam, tapi ia tahu tugasnya adalah menjaga keheningan itu tetap utuh. Di ganggang sempit belakang pasar, keheningan berbeda mengisi udara. Warung kopi kecil masih terbuka, lampunya redup, asap rokok menggantung rendah. Beberapa pria duduk di bangku kayu, bicara pelan, tertawa seadanya. Kadang tentang harga, kadang tentang anak-anak, kadang kalau suasana aman, tentang masa depan. Tapi setiap kali ada langkah lewat di luar, mereka berhenti sejenak, memandang ke pintu dan hanya melanjutkan ketika yakin langkah itu telah berlalu. Malam, bagi mereka, adalah waktu untuk berpikir. Tapi berpikir pun butuh keberanian. Anak-anak sudah tidur di tikar, dengan nyamuk beterbangan di atas kepala mereka. Suara ibu meninabobokan mereka dengan lagu lembut, lagu yang diwariskan dari masa sebelum penjajahan, tentang bintang, laut, dan harapan yang tidak pernah hilang. Tidurlah, nak. Besok masih panjang. Tapi di matanya sendiri, tidur sulit datang. Karena esok adalah hari yang sama, dengan kerja yang sama, dan matahari yang sama, yang selalu bersinar tapi jarang menghangatkan. Di rumah-rumah pejabat pribumi, suasananya sedikit berbeda. Ada meja makan kayu besar, piring porselen, dan lampu gantung kecil di tengah ruangan. Tapi di antara cahaya dan keindahan itu, terasa jarak yang sulit dijelaskan. Mereka sudah cukup tinggi untuk diperintah, tapi tidak cukup tinggi untuk memerintah. Di meja itu, percakapan mereka seimbang antara bangga dan hati-hati, tentang posisi, tentang gaji, tentang menjaga nama baik. Dan di dalam hati mereka, terkadang muncul pertanyaan kecil yang tidak diucapkan. Apakah semua ini benar-benar berarti kebebasan, atau hanya bentuk lain dari penjara yang lebih halus? Di luar, angin laut bertiup lembut dari pelabuhan. Kapal-kapal dagang terdiam, hanya tali layar yang berderak pelan. Beberapa buruh masih duduk di dermaga, memandang air hitam yang memantulkan cahaya bulan. Mereka bicara pelan tentang kampung halaman yang jauh, tentang keluarga yang lama tak ditemui, dan tentang mimpi sederhana. Pulang, tidak ada peta yang bisa membawa mereka pulang, tapi mereka menyimpannya di dalam dada, seperti rahasia yang tidak boleh padam. Ketika malam semakin larut, suara semakin sedikit, tapi dunia terasa lebih jujur. Seorang penjaga malam berjalan dengan lentera di tangan, mengetuk tiang kayu sebagai tanda jam. Jam 10 lewat, suaranya bergema pelan. Angin membawa bau hujan dari utara, dan langit perlahan menutup dirinya dengan awan kelabu. Seekor anjing menggonggong sekali, lalu diam. Sebuah pintu berderit, dan waktu kembali melanjutkan langkahnya tanpa suara. Malam di masa kolonial bukan hanya waktu untuk beristirahat. Ia juga waktu untuk berpura-pura. Pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak peduli. Karena berpura-pura adalah cara untuk bertahan tanpa melawan. Tapi di balik semua kepura-puraan itu, manusia tetaplah manusia. Mereka masih punya rasa, masih punya cinta,
masih punya lagu yang hanya bisa dinyanyikan dalam hati. Seorang pemuda menulis surat dengan lampu minyak kecil. Tulisannya rapi tapi lambat. Setiap kalimat berhenti lama sebelum dilanjutkan. Di akhir surat, ia menulis, "Aku masih di sini. Dunia kecil ini belum berubah, tapi aku belajar memahami artinya." Surat itu tidak pernah dikirim. Ia hanya melipatnya rapi, menyelipkannya di bawah bantal, dan memejamkan mata dengan lega. Karena menulis saja sudah cukup untuk merasa hidup. Di rumah lain, seorang perempuan duduk di depan jendela terbuka. Bulan menggantung rendah, dan angin malam menyentuh rambutnya dengan lembut. Ia menatap ke arah jalan yang kosong, mendengar suara jauh gamelan dari pesta kecil di ujung desa. Nada-nadanya pelan dan sedih, tapi di setiap ketukan gong, ada sesuatu yang tetap hidup, seperti napas yang panjang dan teratur. Di dunia kolonial yang penuh batas, malam memberi ruang kecil untuk kejujuran. Karena hanya di malam hari, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa diawasi. Ia bisa menatap bintang dan membayangkan dunia lain, dunia yang belum ada, tapi mungkin akan datang. Mungkin itu sebabnya, di banyak rumah, doa selalu diucapkan sebelum tidur. Bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga untuk harapan kecil yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Dan di antara semua itu, ada suara-suara yang tidak pernah tercatat sejarah. Suara sapu di halaman, suara angin melewati celah bambu, suara seseorang berdehem pelan sebelum memadamkan lampu. Semua hal kecil yang seolah tak berarti, tapi justru menjadi penanda bahwa kehidupan tetap berjalan, bahkan di bawah bayangan kekuasaan. Malam semakin dalam. Langit yang tadi kelabu kini menjadi hitam pekat. Tapi di atas sana, bintang-bintang masih bersinar. Tidak terang, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Begitu pula manusia di masa itu, tidak berani bersinar terang, tapi cukup berani untuk tetap menyala pelan di tengah dunia yang menuntut kegelapan. Jika kamu mendengarkan dengan saksama, di antara detik malam kolonial yang senyap, kamu akan mendengar sesuatu. Bukan tangisan, bukan teriakan, tapi napas panjang. Napas bangsa yang masih belajar percaya pada hari esok. Karena meski semua tampak tenang, di balik keheningan itu ada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan. Sebuah kesadaran bahwa aturan bisa memenjarakan tubuh, tapi tidak bisa memenjarakan harapan. Dan harapan itu kecil, lembutnya tapi nyata, terus berdenyut dalam malam, seperti nyala lampu minyak yang menolak padam, hingga pagi berikutnya datang membawa cahaya baru. Malam di masa kolonial bukan sekadar akhir hari. Ia adalah ruang antara pasrah dan perjuangan, antara diam dan keberanian, antara sejarah dan manusia yang hidup di dalamnya. Dan di ruang itu, kita bisa melihat apa yang sesungguhnya bertahan paling lama. Bukan kekuasaan, bukan aturan, tapi keinginan untuk terus hidup dan terus bermimpi, meski dalam sunyi. Apakah kamu bisa merasakannya? Suara jangkrik, angin lembut, dan nyala lampu kecil di kejauhan, itulah suara dari masa yang tak akan kembali, tapi masih bernafas di setiap cerita yang kita ingat malam ini. Itulah akhir perjalanan malam kita kali ini. Esok kita akan menyusuri lagi kisah lain dari masa yang telah hilang, tapi masih hidup dalam setiap napas tanah ini. Then, let's end this story the way ngantuk bareng sejarah always should end. Softly, slowly,
and with a reflection that lingers in silence. This is the epilogue and reflection of kehidupan sehari-hari di zaman kolonial. Pakaiannya, pekerjaannya, aturannya. It's not a summary in the academic sense. It's a farewell whispered to the past. A quiet descent from thought into stillness. Kita sudah menyusuri hari yang panjang di masa kolonial. Dari pagi yang lembab dan teratur ke siang yang sibuk dan berat, hingga malam yang sunyi tapi penuh makna tersembunyi. Kita melihat dunia yang diatur oleh perintah dan kebiasaan, tapi juga oleh rasa sabar dan keteguhan. Kita mendengar suara langkah, cambuk, dan pena, tapi di antara semuanya, selalu ada suara lain yang lebih pelan, lebih manusiawi. Suara kehidupan. Mereka yang hidup di masa itu tidak menulis sejarah, tapi mereka adalah isinya. Mereka bukan nama di monumen, tapi napas di antara setiap lembar buku sejarah yang kini kita baca. Setiap ibu yang menanak nasi di dapur gelap, setiap ayah yang berjalan pulang dengan baju basah oleh keringat, setiap anak yang tertidur di bawah cahaya lampu minyak, mereka semua adalah bagian dari cerita besar yang tidak pernah diberi judul. Kehidupan di masa kolonial tidak selalu tentang perang atau politik. Lebih sering, ia adalah tentang hal-hal kecil. Tentang kain yang dijemur, tentang tangan yang terus bekerja, tentang mata yang menatap langit dan bertanya pelan, apakah hidup hanya seperti ini? Tapi di balik pertanyaan itu, ada sesuatu yang lembut, tapi kokoh. Keinginan untuk bertahan, meski dalam diam. Sejarah seringkali mengingat yang besar. Nama raja, tanggal perang, perjanjian, dan pemberontakan. Tapi di sela-sela baris itu, ada kehidupan yang lebih halus, yang tidak kalah penting. Bagaimana seseorang tersenyum meski hatinya penat. Bagaimana seseorang tetap menyalakan api kecil setiap malam agar anak-anaknya tidak takut gelap. Itulah kekuatan manusia, bukan hanya dalam berani melawan, tapi juga dalam diam yang penuh makna. Dan ketika kita menatap ke masa itu malam ini, mungkin yang terasa bukan lagi jarak waktu, tapi gema dari sesuatu yang masih sama. Kita juga bangun pagi untuk bekerja. Kita juga belajar menahan kata-kata. Kita juga menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah semua ini punya arti yang lebih dalam? Zaman berubah, tapi rasanya tidak sepenuhnya hilang. Kita masih mewarisi diam mereka, keteguhan mereka, dan juga harapan mereka yang tidak padam. Bayangkan, jika kamu duduk di beranda rumah kolonial itu malam ini, angin membawa aroma kayu basah, lampu minyak bergoyang lembut, dan suara jangkrik menyatu dengan napasmu sendiri. Di antara semua keheningan itu, kamu bisa merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Bahwa meski waktu telah berlalu berabad-abad, jiwa manusia tetap sama. Kita masih mencari arti dari kerja, arti dari aturan, arti dari kebebasan yang pelan-pelan kita bentuk sendiri, dan mungkin pada akhirnya itu yang membuat sejarah terasa begitu dekat. Bukan karena kisahnya besar, tapi karena ia terasa pribadi. Kita melihat diri kita di sana, dalam pekerja yang letih, dalam ibu yang sabar, dalam anak kecil yang memandang langit dan bermimpi lebih luas dari dunia di sekelilingnya. Mereka adalah kita sebelum kita lahir, dan kita adalah mereka yang terus melanjutkan napas itu hari ini. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, biarkan pikiranmu melayang sejenak ke masa itu. Ke pagi yang lembab, ke siang yang padat, ke malam yang sunyi, tapi penuh kehidupan. Dan mungkin kamu akan menyadari satu hal,
bahwa sejarah tidak hanya tinggal di masa lalu. Ia hidup di cara kita bekerja, cara kita berharap, dan cara kita terus memilih untuk bertahan hari demi hari. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini dan menemaniku menyusuri waktu yang tak bisa kita datangi kembali. Semoga malam ini kamu bisa beristirahat dengan tenang, ditemani napas lembut dari masa yang telah lewat, dan keyakinan kecil bahwa kehidupan, meski berubah bentuk, selalu menemukan cara untuk tetap indah. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.